Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua selalu berada dalam kesehatan yang prima, menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan sehat walafiat, semangat dan siap menikmati proses hingga akhir bulan Ramadan. Dalam menjalankan ibadah puasa, Allah mengawali dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan seruannya, panggilan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan sebuah ibadah yang luar biasa pahalanya, yaitu berpuasa. Adapun tujuan akhir atau goal akhir dari berpuasa ini adalah membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa. Namun perlu kita sepakati bahwa apapun yang akan kita lakukan akan menjadi indah jika kita melakukannya berdasarkan ilmu. Ketika kita melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa, maka hendaknya kita pun mengetahui baik itu dari definisi puasa, syarat puasa, rukun puasa, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa, serta yang paling penting adalah hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Untuk memproses puasa kita menjadi puasa yang baik, yang paripurna, maka kita harus mengetahui langkah-langkah bagaimana kemudian menuju kesempurnaan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisas siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafath." Yang artinya, puasa itu tidaklah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Namun puasa itu tidak lain adalah menahan diri dari kesia-siaan dan keseronokan. Hadis riwayat Ahmad. Untuk itu, mari kita sama-sama mempelajari bagaimana menjaga agar pahala puasa kita, terutama untuk yang kita jalani di tahun ini, menjadi puasa yang baik, yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Sahabat madrasah yang dirahmati oleh Allah, dalam hal pandangan pastilah kita sebagai orang beriman mengetahui apa saja yang boleh atau halal dan apa saja yang tidak boleh. Terutama ketika kita melaluinya di bulan puasa, maka hal ini harus mengunggah kesadaran tingkat tinggi dari kita sendiri untuk senantiasa menjaga mata kita dan menundukkan pandangan dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pahala puasa itu sendiri. Terhadap pandangan, mungkin kalau di tingkat siswa madrasah tidak lepas dari melihat gadget atau melihat media sosial atau bahkan melihat tayangan-tayangan di TV. Untuk itu bagaimana cara menundukkan pandangan atau bahkan menjaga pandangan kita dalam puasa tahun ini? Maka hal itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa menjaga lisan dari perkataan yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun, fala yarfuth wala yajhal, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu faqul marrataini ana shaim,
Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahabat madrasah yang dirahmati oleh Allah, hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa puasa yang sebenar-benarnya adalah tidak dilakukan atau tidak dikotori dengan hal-hal yang rafath atau yang kotor, baik itu dari perkataan maupun dari perbuatan. Sekiranya siswa madrasah biasa mencemooh temannya, atau mungkin yang biasa kita kenal saat ini dengan bullying, ini pun termasuk ke dalam kategori rafath. Maka mari kita ingatkan kembali diri kita bahwa untuk menjaga kesempurnaan puasa kita, jangan lagi ada bullying, baik itu di lingkungan kita, di sekolah atau di madrasah, atau di rumah, atau bahkan kepada adik kecil kita di rumah. Walaupun itu hanya sekedar guyonan atau bercanda, namun ini adalah bulan puasa, maka diingat, sayang jika yang kita dapatkan hanyalah kesia-siaan. Yang kedua dari hadis tersebut adalah wala yajhal. Janganlah melakukan sesuatu yang berakibat membuat orang lain berburuk sangka terhadap kita. Contohnya apa? Contohnya mungkin ketika di dalam madrasah kita bermain, tidak sengaja, tanpa kesengajaan kita mencubit teman kita, atau nyolek kepalanya, atau bahkan mungkin ya dilakukan menarik kerudung teman kita sehingga kemudian menyebabkan teman kita atau bahkan guru kita ikut ngomel karena perbuatan kita. Walaupun itu tidak merusak pahala kita, namun itu akhirnya merusak pahala dari puasa teman kita atau guru kita yang ikut melerai kita pada saat itu. Oke, mari kita ingatkan kembali, ayo jaga puasa kita sehingga kemudian puasa dan pahalanya menjadi sempurna. Bahkan hadis Rasulullah tersebut mengisyaratkan jika ada dari kita yang kemudian orang lain mencemooh kita, mengancam kita, mencela kita, ya, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, maka kata Rasulullah fakul marrataini, katakanlah bahkan sampai 2 kali, ana shaim, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Artinya apa? Puasa ini amat sangat berharga sehingga jangan sampai kita kotori dengan hal-hal yang tidak baik, tidak dijaga ya. Kita jaga tidak hanya di lingkungan madrasah saat masuk sekolah, dan juga kita tetap harus menjaga ketika kita sampai di rumah dan bermain bersama teman di rumah. Mungkin saran yang dapat kami sampaikan adalah bagaimana kemudian kita mengantisipasi perkataan kita agar tidak berkata kotor. Salah satu keuntungan Gen Z pada saat ini adalah banyak sekali yang memiliki gadget atau handphone atau bahkan iPhone. Lebih dari itu mungkin ada yang memiliki laptop ya, atau iPad dan sebagainya. Mari kita manfaatkan dengan baik sehingga kemudian tidak ada lagi kata-kata kotor yang kita ucapkan, kita ganti. Kita download aplikasi Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita dengarkan. Karena bulan puasa juga disebutkan Syahrul Quran. Ya, maka ayo kita perbanyak daripada perkataan kita, perkataan kotor dan menyebabkan pahala kita rusak, kita ganti. Kita poles kembali diri kita disiplinkan diri kita untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, terutama untuk tahun ini. Oke. Selanjutnya, selain menjaga lisan, kita juga menjaga pendengaran. Ya, jadi sekiranya mungkin dari teman-teman kita ada yang berghibah, ya, membicarakan keburukan orang lain, yang bisa jadi orang lain tidak suka disebut-sebut aibnya seperti itu, maka sesungguhnya ghibah kita yang tanpa kita sadari kita ikut menyimak, itu ikut merusak pahala puasa kita. Maka ya, bertemanlah dengan orang-orang yang baik
atau bahkan yang mengiring kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Jaga pendengaran. Sahabat madrasah yang dirahmati oleh Allah, selain menjaga mata, menjaga lisan, menjaga pendengaran, selanjutnya adalah menjaga anggota badan dari dosa. Bagaimana cara menjaganya? Ya, kita ingatkan diri kita bahwa jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, baik itu merugikan diri kita sendiri atau bahkan sampai merugikan orang lain. Rasulullah sudah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal atash wal ju'. Rasulullah sudah mengingatkan bahwa banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan rasa haus. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kalau mungkin kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, atau bahkan ada yang suami istri berhubungan sengaja di bulan Ramadan, hal ini jelas-jelas membatalkan puasa. Maka dia wajib mengqadha puasanya. Namun bagaimana jika pahala puasa itu rusak? Nah, maka mari ayo kita jaga ya, selain tadi sudah menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, anggota tubuh pun kita jaga. Walaupun mencubit sebentar teman kita, pastikan jangan sampai anggota tubuh kita juga mengerjakan hal-hal yang tidak baik sehingga kemudian mengurangi pahala puasa kita. Sahabat madrasah rahimakumullah, bulan puasa ini amatlah berharga. Dalam setahun Allah memberikan 12 bulan kepada kita. Allah hanya meminta 1 bulan untuk kita fokus berpuasa, meningkatkan ibadah kita, menjaga anggota tubuh kita, menjaga pandangan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka mari kita manfaatkan bulan puasa Ramadan dengan segenap hati, keikhlasan diri bahwa kita menginginkan menjadi manusia yang bertakwa. Mengapa demikian? Karena tidak ada manusia yang lebih mulia di mata Allah kecuali orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang mungkin puasa itu berat bagi orang-orang yang masih belum tahu manfaatnya. Maka segera mungkin dengan penuh kesadaran diri, ayo kita belajar menjalankan ibadah puasa dengan ilmu. Jangan lagi puasa seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya tahu menahan lapar dan menahan haus. Namun ketika kita menjadi siswa madrasah, maka jalankan itu dengan penuh keimanan, agar puasa kita bukan lagi puasa anak kecil, agar puasa kita bukan lagi puasa anak TK mungkin ya, tapi puasa yang benar-benar puasa sesuai dengan syarat dan rukun yang telah Allah tentukan. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah, goal atau akhir dari bulan puasa bagi orang-orang beriman sesungguhnya bisa kita rincikan menjadi 3 hal, berupa pembentukan karakter pribadi seseorang, karakter ketakwaan pribadi. Yang kedua adalah untuk membentuk karakter ketakwaan sosial, dan yang ketiga adalah untuk membentuk jiwa rasa bersyukur. Maka ayo sama-sama kita tingkatkan kembali ghirah keislaman kita untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini, sehingga Allah memberikan ridho, memberikan taufiknya kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia,
dan kepada para orang-orang beriman di dunia. Semoga Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan baik, dan semoga Allah kembali lagi menghiasi hari-hari kita, diberikan rizki, diberikan umur panjang yang manfaat dan barokah, sehingga kita senantiasa dapat bersama-sama selalu menemukan indahnya Ramadan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, usikum wa iyaya bitaqwallah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.